Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Psikologi Politeknik Negeri Padang. Seperti biasanya, kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Evantrida Meliza Musli, psikolog. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang toxic parents. Bukan hanya teman, pasangan, atau lingkungan, istilah toxic juga berlaku bagi orang tua. Sebenarnya toxic parents itu apa sih, Bu? Baik, apa itu toxic parents? Jadi, toxic parents adalah istilah yang belakangan ini baru muncul yang menggambarkan bahwa bagaimana pola interaksi antara orang tua dengan anak tersebut, di mana pola interaksi orang tua ini banyak melakukan berbagai bentuk maltreatment secara psikologis dalam pola pengasuhan, sehingga memberikan dampak pada si anak. Jadi memang toxic parents ini salah satu term atau istilah yang baru belakangan ini muncul. Nah, kalau misalnya ditanya tentang toxic parents, sebenarnya saya kurang setuju ya dengan penggunaan istilah terkait dengan toxic parents, karena ini seolah-olah memberikan suatu label bahwa orang tua itulah satu orang tua yang toksik, memberikan berbagai racun untuk si anaknya. Sementara yang namanya orang tua tentu dalam proses pengasuhannya, baik dari kita kecil hingga kita saat sekarang sudah remaja dan dewasa, memang selama menjalani peran sebagai seorang orang tua, tentu orang tua akan ada melakukan berbagai bentuk tindakan-tindakan yang secara tidak sengaja ini akan mempengaruhi psikologis kita dan kepribadian kita waktu kita hingga dewasa ini. Akan tetapi bukan berarti kita secara umum mendefinisikan bahwa orang tua itu toksik. Nah, kalau saya sih kurang sependapat ya dengan term itu. Tetapi kalau misalnya ditanya tentang apa itu toxic parents, itu adalah suatu istilah yang baru belakangan ini muncul, yang terkait dengan bagaimana pola pengasuhan yang tidak tepat sehingga memberikan dampak-dampak psikologis yang negatif terkait dengan perkembangan anak, terkait dengan kepribadian anak, dan diri anak itu sendiri gitu. Kalau penyebab toxic parents itu sendiri apa ya, Bu? Apa penyebab dari terjadinya toxic parents? Jadi kenapa sih akhirnya orang tua melakukan tindakan-tindakan dalam pengasuhannya yang itu berdampak kepada psikologisnya anak gitu ya? Apa yang menyebabkan? Salah satu yang menyebabkan adalah karena orang tua yang pertama tidak memiliki konsep yang baik dalam melakukan pengasuhan. Yang kedua, karena orang tua tidak memiliki pola komunikasi yang baik dalam melakukan pengasuhan itu terhadap anak, sehingga komentar-komentar yang diberikan, kemudian bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa bentuk perhatian, tentu inilah bentuk bahasa-bahasa yang barangkali di dalamnya terjadi adanya penolakan, kemudian adanya kritikan yang berlebihan, adanya kekhawatiran, adanya muatan emosi yang negatif, sehingga berbagai hal yang dilakukan oleh orang tua ataupun tindakannya itu akan berdampak secara psikologis kepada kita. Apalagi kalau pengasuhan kan kita bicaranya bukan tentang hari ini aja ya, tapi pengasuhan itu kita berkaitan dari kita kecil hingga dewasa. Walaupun waktu kecil kita tidak mengetahui secara gamblang dampaknya, namun itu akan berpengaruh secara psikologis kita ketika kita sudah dewasa. Biasanya akan seperti itu gitu. Jadi apa penyebabnya? Yang pertama adalah penyebabnya yaitu ketidakmampuan orang tua dalam melakukan inkompeten ya, ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan perannya sebagai orang tua gitu. Ketidakmampuan orang tua menjalankan perannya sebagai orang tua dengan skill-skill yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi anaknya gitu. Yang kedua, ketidakmampuan orang tua dalam mengelola emosinya.
dan mengelola emosi dirinya. Ketika emosi orang tua tidak stabil, tentu ini akan mempengaruhi bagaimana mereka berkomentar terhadap kita, bagaimana mereka memperlakukan kita yang barangkali disinilah terdapat maltreatment atau seperti bentuk-bentuk perkataan yang abuse atau bentuk-bentuk hal-hal yang rejected kepada kita, penolakan terhadap kita, yang ini akan berdampak terhadap psikologisnya individu tersebut. Apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari toxic parents terhadap anak, Bu? Apa dampak yang ditimbulkan oleh orang tua yang melakukan pola pengasuhan yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk perilaku-perilaku toksik? Apa itu bentuk perilaku-perilaku toksik? Yaitu yang pertama adalah bentuk pola pengasuhan yang terjadinya pengabaian. Pengabaian yaitu artinya tidak menanggapi kebutuhan secara emosional terhadap anak gitu, tidak menanggapi sedihnya anak, tidak menanggapi marahnya anak, tapi malah mengabaikannya dengan hal-hal yang dengan misalnya sibuk dengan pekerjaan atau hal lainnya, misalnya seperti itu, yang itu dilakukan secara berulang kali dari waktu kecil hingga dewasa. Kemudian yaitu bentuk salah satunya lagi adalah di mana orang tua melakukan abusing secara psikologis, ataupun bisa abusingnya secara psikologis ataupun verbal. Biasanya ini yang lebih banyak dan tanpa disadari ya. Misalnya seperti memberikan kritikan-kritikan terhadap anak ketika anak melakukan kesalahan gitu, ataupun ketika anak tidak melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, atau ketika anak menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai atau yang banyak kesalahan, biasanya di sini sih gitu ya. Nah, biasanya karena tadi yang saya bilang ketidakmampuan orang tua dalam meregulasi emosinya atau ngelola emosinya, sehingga terkadang orang tua itu melontarkan perkataan-perkataan yang tidak sengaja itu melukai kondisi anaknya. Dan ketika cara respon orang tua itu marah dengan mencaci, kemudian menjatuhkan, kemudian menyatakan bahwa dia itu nggak bisa, atau misalnya membandingkan dengan orang lain ataupun hal lainnya dengan cara berulang kali. Nah, ini tentu akan berdampak. Jadi dampaknya adalah pada umumnya ini akan berdampak pada kepribadian seseorang tersebut, terutama bagaimana dia memandang tentang diri dia atau self identity dia, self konsepnya dia, dan terutama self esteemnya dia. Ketika orang tua terlalu banyak memberikan kritikan dalam masa-masa pengasuhan gitu ya, kemudian terlalu banyak menyalahkan anak, tidak memberikan kebutuhan keperhatian, kepedulian, empati terhadap anak dari kondisi yang dia alaminya, dan lebih banyak melontarkan pernyataan-pernyataan yang berisikan emosional tapi juga melukai hati anak secara tidak sengaja, ini akan berpengaruh kepada bagaimana anak memandang dirinya. Contohnya seperti ini, kalau misalnya orang tua seringkali menyatakan sejak dia kecil, kamu itu bodoh sih, makanya nggak bisa seperti ini itu. Masa kamu ini aja nggak bisa, masa ini aja kamu masih harus diajarin. Nah, perkataan-perkataan yang seperti itu jika dilontarkan terus-menerus sejak dari kecil hingga dewasa, nah ini akan mempengaruhi bagaimana anak menilai tentang dirinya. Karena dari orang tuanya saja, dari orang yang paling berharga, dia mendapatkan informasi tentang dirinya bahwa dia orang yang gak bisa, sehingga dia mulai ragu tentang dirinya, dia mulai merasa gak percaya, gak pede. Nah, inilah yang akhirnya kalau masa sekarang sih ini menjadi sumber-sumber akar untuk permasalahan yang berkaitan dengan insecure. Orang-orang insecure kemudian mulai mengembangkan pemikiran overthinking gitu ya. Nah, ini yang kemudian mulai menarik diri, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya. Akarnya berkaitan dengan self konsepnya dan self esteemnya, dari bagaimana orang tua nge-treat dia, bagaimana orang tua memperlakukannya selama dari masa-masa pengasuhan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa dampaknya, apa dampak yang ditimbulkan, tentu yang pertama
dampaknya terhadap anak itu sendiri ya, terutama bagaimana dia memandang diri dia dan memandang keberhargaan dirinya. Kalau dia terlalu banyak mendapatkan perkataan-perkataan yang bersifat kritikan, komentar negatif, abusing gitu ya, ini akan mempengaruhi bagaimana dia memandang dan menilai dia. Apakah dia biasanya akan mempengaruhi self worth dia, keberhargaan diri dia dan kepercayaan dirinya dia. Nah, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak merasa tidak berguna, ini akan sangat berpengaruh bagaimana nanti ketika dia dewasa dalam menjalani kehidupannya, ketika bertemu dengan orang banyak ataupun mendapatkan situasi-situasi yang mungkin mendapatkan komentar negatif lagi, sehingga tertrigger lagi tuh, termuncul lagi tuh secara tidak sengaja, secara tidak sadar di bawah alam sadar tentang kejadian di masa lalu di mana orang tuanya melontarkan perkataan tersebut. Ternyata toxic parents berdampak besar terhadap anak ya Bu. Cara keluar dari toxic parents itu sendiri gimana Bu? Bagaimana cara keluar dari toxic parents? Nah, tadi saya bilang saya tidak menggunakan istilah ini ya, tapi saya akan merujuk kepada orang-orang tua yang tidak melakukan pola pengasuhan yang lebih banyak kepada abusing dan maltreatment di sini. Bahwasanya bagaimana kita cara untuk keluar? Yang pertama adalah kita harus melakukan pemahaman. Yang pertama, kalau kita memberikan label bahwa orang tua kita adalah toksik, itu akan memberikan keyakinan kepada kita bahwa sebenarnya mereka banyak sekali memberikan dampak terhadap kita tentang bagaimana kita saat ini sudah menjadi seorang dewasa yang seperti apa. Nah, itu yang akan berpengaruh kalau kita memberikan konsep tersebut. Akan tetapi, kalau misalnya kita melihat secara umum bahwa pertama, apapun yang dilakukan oleh orang tua tentang bagaimana ketidakmampuannya mereka, tentang bagaimana abusingnya mereka, yang kalau kita lihat tidak dalam kesengajaan ya, bukan dilakukan secara berulang kali ataupun bukan ada tujuan tertentu, tapi dalam kategori ketidaksengajaannya sebagai seorang tua yang karena tidak mampu dalam meregulasi emosinya, olah emosi yang ketika menjalankan peran orang tua, maka kita harus memahami situasi itu bahwa bagaimanapun yang pertama, yang namanya orang tua, mereka adalah tetap orang tua. Jadi saya berharap sih label itu tidak terekam dalam pikiran kita ya, tapi yang kita sadari pertama adalah mereka tetap orang tua kita. Ya walaupun dengan berbagai bentuk kekurangan mereka, dengan berbagai bentuk hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja banyak melukai kita dalam proses pengasuhannya sehingga berdampak kepada kepercayaan diri kita di waktu dewasa ini, tapi yang pertama kita harus menyadari bahwa mereka tetap orang tua kita. Dengan itu, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka pun sebenarnya nggak tahu juga bagaimana harus bertindak dalam menjalankan peran orang tua yang sebenarnya itu cukup rumit dan complicated dan tugasnya sangat berat gitu. Nah, dan tidak kemampuan mereka itulah yang akhirnya melahirkan situasi-situasi di mana kita berimbas kepada psikologis yang tidak sehat. Tetapi dengan cara memaklumi hal tersebut, ada bentuk pemaafan dalam di sana. Ada bentuk pemakluman di dalam hal tersebut. Nah, yang kedua adalah dengan tetap kita berpikiran bahwa mereka adalah orang tua kita fokusnya lebih kepada apa sih yang udah mereka usahakan selama ini gitu ya. Bagaimanapun mereka banyak hal-hal negatif yang mungkin secara tidak sengaja melukai kita, tetapi perjuangan mereka untuk mempertahankan kita, memberikan pengasuhan, berusaha untuk menghidupi kita layak hidup selama 20 tahun, itulah bagian dari proses perjuangan orang tua juga. Ya walaupun secara kebutuhan psikologis mungkin mereka nggak bisa menuhin itu. Mereka nggak bisa menunjukkan cara komunikasi yang baik, mereka nggak bisa menunjukkan cara untuk menunjukkan kasih sayang yang tepat dan seharusnya, dan empati itu bagaimana. Tetapi kita lihat sisi perjuangan mereka yang lain, sehingga kebencian terhadap orang tua tidak ada. Lagi-lagi toxic parent itu labelnya tidak ada, tapi bagaimana kita memandang sudut pandang kedua hal. Yang ketiga yaitu caranya adalah kita fokus dalam melihat bahwa kita fokus dengan mempersepsikan segala sesuatu hal dari apa yang kesalahan-kesalahan mereka sebagai orang tua.
Yang pertama tadi, kalau misalnya kita melihat kesalahan mereka sebagai orang tua dalam melakukan tindakan tersebut, bukan karena mereka sebenarnya tidak cinta, bukan karena mereka sebenarnya nggak sayang sama kita sebagai anak, tapi karena ketidakmampuan mereka sebagai orang tua untuk menjalankan peran mereka dengan tuntutan yang luar besar, yang luar biasa, dengan berbagai faktor ekonomi, faktor sosial, lingkungan dan yang lainnya, sehingga menekan emosi mereka, yang akhirnya banyak komentar-komentar yang negatif secara tidak sengaja melukai hati kita. Nah, kalau kita lihat dari perspektif itu, maka kalau kita lihat dari hal-hal tersebut, itulah yang akan merubah persepsi kita terhadap orang tua, sehingga kita ngelihat, oh sepertinya orang tua kita ini dalam kondisi yang tidak oke nih, dalam kondisi yang mereka ini dalam kondisi yang pertama marahkah, dalam kondisi yang gak bisa mengelola amarah sehingga melampiaskan marahnya kepada kita. Oleh karena itu, kalau kamu kondisi dalam oke, bantu mereka. Coba kita kembangkan pola-pola komunikasi yang bisa memperbaiki hubungan kita antara orang tua, sehingga orang tua itu ngeh. Bukan untuk merubah mereka, tapi untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana perasaan kita dengan bahasa yang bisa diterima oleh orang tua gitu. Kemudian dengan merubah atau membingkai ulang dari persepsi kita terhadap orang tua, kita juga membingkai ulang persepsi kita terhadap diri kita, bahwa tentang apa yang orang tua sampaikan terhadap kita, tentang komentar orang tua yang disampaikan terhadap kita, tentang hal-hal negatif yang mereka sampaikan terhadap kita, kita bingkai ulang bahwa sebenarnya hal itu tidak mendefinisikan kita secara utuh. Itu tidak menjelaskan diri kita secara utuh bahwa kita itu seperti apa yang orang tua sampaikan. Mereka mengeluarkan statement seperti itu karena mereka dalam kondisi yang dikelabui oleh emosi negatif, amarah yang luar biasa, sehingga rasa marah mereka bercampur dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang artinya itu bukanlah penilaian yang murni yang memberikan arti tentang diri kita. Bagaimana kita memberikan arti terhadap diri kita adalah tentang bagaimana kita memandang diri kita di saat ini, bukan tentang dalam masa pengasuhan. Sehingga kita membingkai ulang kembali nih cara kita memandang diri kita sendiri. Ya. Begitu ya. Jadi memang ada dua hal, kita harus membingkai ulang terhadap pemahaman kita kenapa orang tua berperilaku seperti itu. Yang kedua, kita membingkai ulang pemahaman kita bahwa tentang bagaimana orang tua memperlakukan kita tidaklah memberikan artian ataupun memberikan penjelasan tentang konsep diri kita secara umum, bahwa sebenarnya penjelasan konsep diri kita secara umum itu dibentuk dari penilaian yang kita buat sendiri dari kondisi kita saat ini, sehingga kepercayaan diri kita bukan dibangun dari kejadian masa lalu, tapi tentang kondisi kita yang kini dan. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk keluar dari toxic parents seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Kalau misalnya sudah terlanjur di kondisi toxic parents sendiri, gimana caranya, Bu? Kemudian kalau sudah terlanjur bagaimana, Bu? Sepertinya orang tua saya selalu saja kalau lagi marah, dia selalu melampiaskan marahnya kepada saya, memberikan komentar negatif. Kalau sudah terjebak sama, yang pertama adalah kita tetap melihatkan, kita tetap membingkai ulang setiap perkataan yang dijelaskan oleh orang tua kita. Bukan berarti diri kita itu bukan, tapi kita sendirilah yang membentuk penilaian tentang diri kita, sehingga kita tidak terjerumus dalam perkataan-perkataan yang berisikan komentar negatif tersebut yang akan membangkitkan lagi inner kritik atau kritikal, hal-hal kritis yang biasanya kita munculkan terhadap diri kita sendiri dan setiap orang memberikan label ataupun komentar negatif. Kalau kita punya pemaknaan yang berbeda dari apa yang orang tua sampaikan dan tidak dengan melihat bahwa itu bukan cara orang tua marah, bukan itu bukan cara orang tua
memvalidasi diri kita, bukan, tapi itulah bagaimana mereka yang nggak mampu nunjukin ngelola emosi mereka gitu. Dan yang kedua adalah fokuslah lihat pada hal-hal positif yang selama ini sudah diupayakan oleh orang tua, sehingga Anda tidak terkukung oleh pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa orang tua nggak pernah ngertiin Anda, bahwa orang tua itu selalu mengekang Anda. Tapi fokuslah kepada hal-hal yang selama ini sudah berusaha dia usahakan atau dia mampukan. Yang ketiga, cobalah kalau misalnya orang tua, biasanya ya orang-orang tua yang seperti ini mereka sendiri nggak tahu kalau yang mereka lakukan itu adalah salah, sehingga kita berusaha untuk melakukan pola komunikasi yang bisa menjelaskan perasaan kita tanpa harus menggurui mereka. Misalnya adalah dengan cara coba kita bangun pola komunikasi yang bisa menyentuh perasaannya dia, kemudian kita tetap perlakukan baik orang tua kita dalam situasi yang memang harus diperlakukan baik, kita perlakukan baik, tunjukkan kebaikan kita, kemudian kita sampaikan perasaan kita bahwa sebenarnya kita sedih, kemudian Anda bisa pantulkan juga perasaan orang tua Anda ketika kita bicara bahwa sebenarnya mama itu lagi marah ya, makanya mama ngomongnya kayak gini. Nah, kakak sebenarnya sedih kalau misalnya mama ngomongnya kayak gini mah. Nah, dengan cara kita ngomong seperti itu akan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa dengan cara orang tua yang marah seperti itu sebenarnya cukup mempengaruhi dan melukai hati kita gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang benar-benar emang sudah sulit sekali untuk membangun pola komunikasi yang bisa terjalin kembali lagi dengan yang lebih baik, maka perlu dilakukan konseling. Biasanya ada konseling terpisah dulu dengan anak dan orang tua, kemudian kita bisa bangun konseling bersama antara orang tua dengan anak. Seperti itu.